tadi untuk menjelaskan tadi. Usulan tidak sesuai dengan yang diterima. Sekarang sudah ada kebijakannya yang ini. Kemudian ada satgas untuk kios distribusi. Kemudian juga apakah pendamping satgas gitu ya, pendamping satgas ini apakah kita melibatkan teknis? Nah ini kebetulan semuanya ada di bidang satgas ini. Oh, silakan. Terima kasih Bu. 1,5 ya, 1 menit. Terkait dengan pupuk subsidi, ini apakah ada tim pendamping? Yang pertama yang terkait dengan jumlah yang diusulkan tidak sesuai. Itu di aplikasi Pak sudah ada ketentuan. Itu misalnya untuk Lombok atau cabai misalnya per hektarnya misalnya 200. Itu sudah sesuai aplikasi itu diisi oleh pusat. Karena itu atas rekomendasi dari tenaga ahli gitu. Jadi misalnya cabai itu per hektarnya 200, kemudian petani mengusul 250, secara otomatis itu terpotong. Karena itu berdasarkan rekomendasi teknis dari Balai Penelitian Pertanian. Jadi tidak setiap daerah tidak sama, sesuai rekomendasi dari kalau dulu BPTB. Nah itu terkait jumlah yang diusulkan dengan yang didapat. Terus kemudian pendamping teknis ada Pak. Setelah petani itu menebus pupuk, itu di tim kecamatan ada namanya tim Verta, verifikasi validasi. Dia memastikan bahwa pupuk itu sampai ke sasaran yang bersangkutan. Misalnya dari laporan kios si A menebus, kemudian dia akan meng-cross check pada si A. Ketika si A tidak menebus, dia akan tidak di aplikasi. Itu kalau menebusnya pakai KTP. Tapi ketika nebus pakai kartu tani yang sekarang itu otomatis sudah langsung tidak perlu diawasi karena pasti sudah tepat sasaran. Nah, yang dibayar setelah di-proof, kalau menebusnya pakai KTP, setelah di-proof itu akan dilaporkan secara berjenjang sampai ke kementerian. Itulah yang subsidinya dibayar. Ketika pupuk subsidi itu belum ditebus oleh petani dan belum dilaporkan oleh tim Verpal, subsidinya tidak dibayar. Gitu. Terus kemudian Tinggal 1 menit. pengawas teknis. Kita selalu berpesan ketika pembangunan jalan-jalan kita selalu melibatkan dengan konsultan dan tim teknis. Jadi itu aja. Konsultan rencana dan pengawas. Itu aja. Terima kasih. Distributor tadi Bu siapa aja yang pupuk bersubsidi itu Bu? Kalau di Kobar itu ada 3. Bubun Permek, Aneka Tani Mandiri, kemudian Surya Perdana. Oke, ya, makasih Bu. Ya. Wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pemerintah Kabupaten Ketoren Barat dengan jajarannya yang di sektornya dan dinas pertanian kita melaksanakan coffee morning yang kita laksanakan seperti sebulan bersama mitra pers di Kabupaten Ketoren Barat sebagai mitra kerja pemerintah Kabupaten Ketoren Barat untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan eksistensi dan program-program pemerintah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Kabupaten Ketoren Barat. Hasilnya hari ini banyak masukan-masukan yang berharga yang menjadi hal-hal yang ada di lapangan dan akan menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan kinerja, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Ketoren Barat. Apa tadi terkait dengan integrasi sawit sapi tadi Pak, ada rencana bahwa program ini nanti ya menjadi program unggulan nasional juga seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih bahwa memang belajar dari pengalaman kita kurang lebih 15 tahun yang lalu kita menerapkan kawasan industri di Kabupaten Ketoren Barat. Belajar dari pengalaman itu ditetapkannya menjadi kawasan industri nasional sawit di Kabupaten Ketoren Barat. Harapan kita dalam RPJMN yang akan datang bahwa kita akan mengusulkan kawasan sentra produksi peternakan yang dimana keberhasilan integrasi sawit sapi sudah banyak TSR-TSR-nya sehingga nanti akan kita coba integrasikan semuanya lagi dengan ada perusahaan-perusahaan yang
menangani kawasan sentra produksi, dan ini akan menjadi sebuah lokomotif baru untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, termasuk kebutuhan daging di Kalimantan Tengah maupun di Indonesia. Pak, sedikit Pak, untuk menghindari jangan sampai terjadi di masuk hutan produksi Pak, karena ini kan menyangkut kebutuhan masyarakat. Mungkin ada himbauan Pak. Apa itu? Yang saat ini kan hutan produksi menjadi salah satu perguncingan yang mana masyarakat tidak tahu, Ya. dan perkebunan juga bergerak terus. Ya. Nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi ke belakangan, bagaimana himbauannya? Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Kota Barat sampai saat ini tetap berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil langkah-langkah positif sehingga hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah kabupaten dan kewenangan pemerintah desa bisa sinergis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oke, terima kasih. Keberadaan investor, jaminan sendiri keamanan untuk para investor di Kobar sendiri gimana? Ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tentu menjamin keberlangsungan investasi di daerah kita. Oleh sebab itu, maka kehadiran mereka dalam rangka lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi lokal ini sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, keamanan bagi para investor itu tetap menjadi harapan kita bersama, dan dengan kehadiran investor juga harapan kita juga kemakmuran bagi masyarakat di sekitar investasi akan berdampak. Oleh sebab itu, cita-cita para untuk mengambil langkah-langkah positif sehingga hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah kabupaten dan kewenangan pemerintah desa bisa sinergis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oke, terima kasih. Keberadaan investor, jaminan sendiri keamanan untuk para investor di Kobar sendiri gimana? Ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tentu menjamin keberlangsungan investasi di daerah kita. Oleh sebab itu, maka kehadiran mereka dalam rangka lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi lokal ini sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, keamanan bagi para investor itu tetap menjadi harapan kita bersama, dan dengan kehadiran investor juga harapan kita juga kemakmuran bagi masyarakat di sekitar investasi akan berdampak. Oleh sebab itu, cita-cita para pendiri bangsa kita, negara kesejahteraan bisa terwujud sesuai dengan step-step yang memang sedang kita bangun bersama. Program yang sedang menjadi harapan dari Pak Presiden, kemudian Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati adalah hilirisasi. Maka ini juga menjadi perhatian besar, dan kita sudah berupaya untuk mendirikan hilirisasi termasuk pabrik minyak goreng, kemudian juga nanti ada hilirisasi di sektor lain, dan ini saya kira berproses sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga hilirisasi menjadi sesuatu program primadona untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk-produk yang ada di daerah. Semuanya hadir di undangan kami Coffee Morning. Jadi karena tadi disampaikan juga oleh Bapak Sekda bahwa kita adalah mitra pemerintah, yang mana dengan adanya Coffee Morning ini kami juga mengharapkan rekan-rekan dari PWI ini dapat mewartakan program-program yang ada di Dinas Pertanian. Kemudian juga dari warta-warta yang Bapak publikasikan itu juga menjadi acuan kami untuk motivasi kami untuk pelayanan kami kepada masyarakat. Bapak di situ kan tidak hanya Dinas Pertanian saja nih yang Bapak publikasikan nih. Berita-berita dari dinas-dinas yang lain itu akan kami cermati kira-kira, atau kalau ada yang kita bersinergi, kita akan laksanakan secara sinergi. Jadi
tanggung jawab dari pembangunan pertanian itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian saja, tapi juga dengan lintas sektor dinas tadi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Pertanian di Kobar ini apa sudah dibilang maksimal atau belum? Untuk pertanian di Kobar, upaya kita sebenarnya maksimal. Tetapi karena dengan luasnya lahan yang ada di Kobar itu, jadi kita memang perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk memberdayakan lahan-lahan yang belum tergarap selama ini. Itu Pak yang kita inginkan. Ya. Salah satunya mungkin kita belum mempunyai data yang fit ya Pak ya untuk kondisi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini, pemilik daripada lahan yang belum diberdayakan itu, maksud saya datanya seperti itu. Jadi itu yang akan kita push untuk mendapatkan data itu, karena kita ketahui bersama bahwa lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini kan tidak hanya punyanya warga Pangkalan Bun. Nah, kalau itu kita sudah punya data itu, pemiliknya bukan dari Pangkalan Bun, kita akan upayakan komunikasikan. Jangan sampai lahan yang beliau-beliau punya itu menjadi lahan tidur, sehingga itu tidak bisa mempush upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan. Bu, sedikit Bu, dulu kita ada swasembada. Sekarang ada nggak Bu swasembada? Swasembada apa yang dulu? Pertanian, pangan ya. iya, pangan. Dulu kita punya target memang swasembada pangan khususnya untuk padi, lumbung-lumbung padi. Sekarang ini kalau dulu itu ada di Teratak, ada di Sebubai, tapi dengan kondisi aturan yang kita tidak boleh bakar, itu juga merupakan salah satu kendala kita tidak bisa mencapai upaya swasembada itu secara maksimal. Nah, itu yang kita perlu komunikasikan juga dengan pusat. Melarang membakar harus ada solusinya, kan seperti itu. Itu yang akan kita komunikasikan, Pak. Terima kasih. Kita sudah laporkan kepada Bapak PJ Bupati karena beliau kan tidak hadir pada saat penutupan ya. Jadi kita sampaikan bahwa kita sudah ditetapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan KTLA ke-14 tahun 2025. Jadi saya sampaikan bahwa kami meminta untuk tahun 2024 ini sudah mulai dianggarkan di anggaran perubahan. Kalau murni kan sudah terkunci nih. Nah, jadi ada peluang di anggaran perubahan. Kami meminta untuk infrastrukturnya, karena kita harus menyiapkan lahan remblot, arena-arena untuk kegiatan PEDA itu. Nah, jadi untuk infrastrukturnya kami memohon beliau dapat memberikan anggaran untuk penyiapan infrastruktur. Untuk anggaran murni yang 2025 itu nanti untuk penyelenggaraannya, dan beliau mensupport itu. Kita mohon dukung bersama, kita dapat menjadi tuan rumah yang baik dan kita tetap bisa mempertahankan juara ini. Oke. Itu tadi salah satunya adalah untuk peningkatan SDM itu adalah beasiswa untuk jenjang pendidikan D1, D4, kemudian S1. Nah, itu dengan paket yang lengkap ya Pak ya. Selain transport itu sudah dibiayai, bisa diklaimkan, juga biaya perkuliahannya, biaya asramanya, juga dengan uang saku untuk pembelian referensi buku-buku pelajaran. Nah, itu nanti di awal tahun ajaran baru biasanya penetapan universitas mana yang bekerja sama dengan BPDPKS itu sudah keluar. Nah, itu yang akan kita publikasikan ke sekolah-sekolah agar sekolah dapat menginformasikan kepada anak didiknya sehingga dia menjadi peserta beasiswa tersebut.